Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang kita jumpa di channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 19 sampai tanggal 25 Maret tahun 2023. Apa yang akan dibahas di sini merupakan penjabaran dari kitab Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-52. Dengan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim ini, pemahaman kita tentang Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-52 lebih mendalam lagi dan lebih relevan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara sekalian, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di dalam buku MTPJ Gemim. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1 disebutkan di sini. Apa yang dapat kita pahami tentang tema ciuman pengkhianatan dari perikop Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-52. Saudara, di sini kita diminta memahami tema ciuman pengkhianatan. Jadi kita harus paham betul apa yang dimaksud dengan ciuman pengkhianatan. Dan pemahaman ini didasarkan pada kesaksian Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-52. Itu berarti kita harus menelusuri dulu ayat mana yang bicara tentang ciuman. Karena bahasan kita saat ini adalah tentang ciuman pengkhianatan. Jadi kita harus gali, harus temukan dalam bacaan kita Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang 52. Ayat mana yang menunjuk pada kata ciuman. Nah, saudara sekalian, dari penelusuran kita terhadap teks Markus 14 ayat 43 sampai ayat yang ke-52, kita menemukan kata ciuman itu di ayat 44. Saya akan bacakan bagi kita semua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Saudara sekalian, ini adalah ucapan dari murid Tuhan Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Yudas mengucapkan kalimat ini, orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Jadi rupanya rombongan orang-orang yang diutus oleh imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua, mereka belum mengenal betul yang mana pribadi Yesus. Karena itu mereka butuh tanda. Dan Yudas Iskariot memberikan tanda itu. Siapa yang nanti akan dia cium, itulah Yesus. Karena itu, ketika jumpa Yesus di Taman Getsemani, Yudas Iskariot mengucapkan kalimat ini. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Yudas menghendaki Yesus ditangkap, dan Yudas menghendaki agar Yesus itu dibawa dengan selamat. Siapa sebenarnya Yudas ini? Saudara, jika kita melihat Markus pasal 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, di sana disebutkan, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, dari Markus 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, jelas di sini bahwa Yudaslah yang akan menyerahkan Yesus. Di dalam Markus 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, ini misterius saudara sekalian. Yesus tidak menyebutkan siapa yang akan menyerahkan dia. Tetapi pembaca kitab Markus sudah mengetahui sebelumnya di dalam pasal 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 bahwa Yudaslah yang dimaksud. Di dalam Markus pasal 26 ayat 25, jelas di sana disebutkan, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya.
Di sini jelas sekali Yesus menyebut Yudas sebagai murid yang akan menyerahkan dia, sebagai murid yang akan mengkhianati dia, sebagai murid yang akan membawa dia untuk dibunuh. Nah, saudara sekalian, siapa sebenarnya Yudas ini? Kalau kita menilik nama Yudas, namanya kan Yudas Iskariot. Nah, mengapa dia disebut Yudas Iskariot? Pada zaman itu ternyata ada sebuah kampung namanya Keriot. Dan Yudas berasal dari sana. Nama Yudas pada zaman itu bukan cuma satu, ada banyak nama Yudas. Sebab Yudas artinya lelaki dari suku Yehuda yang sebagian besar mendiami kota Yerusalem. Jadi Yudas ini banyak kita temukan nama itu di dalam masyarakat Yahudi pada zaman itu. Nah, untuk membedakan dengan Yudas yang lain, dia disebut Yudas Iskariot, artinya Yudas dari kampung Keriot. Nah, Yudas ini adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6, disebutkan Yudas ini adalah pemegang uang kas. Jadi Yudas adalah bendaharanya kelompok Yesus dan murid-muridnya. Nah, Yudas dapat kita katakan murid Yesus, sahabat Yesus, dan orang kepercayaan Yesus. Tetapi di dalam ayat 43 kita membaca Yudas mencium Yesus dan itu adalah isyarat bagi orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika aku mencium seseorang, itu adalah Yesus. Dan orang-orang yang bersama dengan Yudas, mereka pasti akan menangkap Yesus. Karena mereka tahu itu isyaratnya. Siapa yang dicium oleh Yudas? Dia adalah Yesus. Nah, kata ciuman yang kedua dapat kita temukan di dalam ayat yang ke-44 dari Markus pasal 14. Nah, kata ciuman yang kedua dapat kita temukan di dalam ayat yang ke-45 dari Markus pasal 14. Bunyinya seperti ini. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Rabi artinya guru. Jadi Yesus adalah guru. Orang yang selama ini dipahami oleh murid-muridnya sebagai orang yang mengajarkan isi kitab suci. Karena itu Yudas datang menjumpai Yesus dan dia menyapa Rabi. Artinya Yudas mengatakan Yesus ini adalah seorang pengajar kitab suci dan aku adalah murid yang belajar darinya. Saudara, ciuman itu adalah tanda kasih. Bagi Yudas, ciuman itu adalah petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang yang mengikuti dia bahwa yang saya cium itu adalah Yesus. Dan kalau itu adalah Yesus, sehingga orang-orang yang mengikuti Yudas tahu itu Yesus dan mereka menangkap Yesus. Nah, di depan Yesus, Yudas baik. Sangat baik. Padahal di balik kebaikannya ada ancaman maut. Hormat di depan, di belakang menikam, itulah Yudas. Dia menyapa Yesus dengan sapaan Rabi. Sangat hormat. Tetapi di belakang semuanya itu, Yudaslah penulis skenario bagaimana menangkap Yesus. Ide untuk menangkap Yesus itu datang dari Yudas. Ini menarik saudara sekalian, padahal selama ini hubungan antara Yesus dan Yudas tidak ada masalah. Tetapi kebaikan Yesus tidak ada artinya di mata Yudas. Yudas manis bicaranya, hatinya busuk, dan tindakannya menghancurkan. Itulah ciuman pengkhianatan. Jadi ciuman pengkhianatan adalah ciuman di depan kita sangat baik, sangat ramah. Begitu mempesona di depan kita. Padahal hatinya jahat. Ciuman pengkhianatan adalah ciuman jebakan. Apa yang terlihat di depan mata, itu semua adalah tipuan. Kelicikan semata dari orang itu. Itulah ciuman pengkhianatan. Ciuman pengkhianatan adalah ciuman yang memberi kesan tanda hormat pada seseorang, padahal sebaliknya orang itu tidak menghormatinya, bahkan mau menjatuhkannya. Ciuman pengkhianatan adalah ciuman seorang sahabat untuk menjatuhkan sahabatnya sendiri. Jadi jika engkau punya sahabat dan selama ini
engkau berbuat baik kepadanya. Tetapi pada suatu ketika engkau jengkel pada sahabatmu itu, dan engkau merancang kejahatan baginya, tanpa sahabatmu ketahui, dan hubunganmu selama ini dengan sahabatmu itu sangat baik. Nah, jika engkau melakukan itu sama saja dengan ciuman pengkhianatan. Berbuat baik, padahal di belakang semua itu, engkau merancang kejahatan. Nah, saudara sekalian, jelas bagi kita, ciuman pengkhianatan adalah ciuman kemunafikan. Di depan kita manis, tapi di belakang menikam kita. Ciuman pengkhianatan juga adalah ciuman air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan kita dibalas dengan kejahatan. Kasih kita dibalas dengan kebencian. Kemurahan hati kita dibalas dengan tindakan yang menghancurkan diri kita. Itulah ciuman pengkhianatan, dan Yudas menunjukkan itu kepada kita. Selama ini hubungannya dengan Yesus baik, tetapi pada suatu ketika dia merancang kejahatan untuk Yesus, merancang kejatuhan Yesus, merancang Yesus ditangkap dan diserahkan kepada imam-imam kepala. Yudas yang baik selama ini pada akhirnya bertindak jahat terhadap Yesus. Jika engkau adalah orang yang baik terhadap seseorang, dan pada suatu ketika orang itu membelakangimu, orang itu tidak menganggapmu, orang itu membencimu, tetapi di depanmu dia sangat baik, itulah ciuman pengkhianatan. Saudara sekalian, itulah yang dapat saya share untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Bagaimana tindakan kita untuk memupuk rasa persaudaraan yang kuat supaya terhindar dari saling mengkhianati satu dengan yang lain? Saudara, ini pertanyaan yang sulit. Saya katakan sulit karena meminta kita untuk berpikir cara memupuk persaudaraan yang kuat supaya terhindar dari saling mengkhianati. Saya katakan ini sulit karena faktanya dalam persaudaraan pun ada pengkhianatan. Tapi saya mengerti pertanyaan ini dibangun di atas asumsi bahwa memupuk persaudaraan kuat membuat orang tidak mungkin berkhianat. Kalau kita sudah bersahabat atau bersaudara, bagaimana caranya supaya persahabatan atau persaudaraan kita itu semakin kuat sehingga kita tidak berkhianat? Itulah sesungguhnya yang diharapkan dari kita ketika kita menjawab pertanyaan ini. Nah, saudara sekalian, cara memupuk persaudaraan sebagaimana yang diminta oleh pertanyaan ini, saya menunjukkannya kepada kita, ternyata ada 6 hal yang dapat kita lakukan untuk memupuk persaudaraan agar tidak terjadi pengkhianatan. Yang pertama, bantulah orang yang minta bantuan kepadamu tanpa memperhitungkan tenaga atau uang yang keluar darimu. Jadi ketika kita membantu orang, kita melakukannya dengan segenap hati dan kita melakukannya dengan ikhlas. Tindakan seperti ini dapat memupuk persaudaraan kita dengan orang lain. Yang kedua, jika ada hal yang salah, segeralah minta maaf. Sembuhkan luka masa lalu dengan cara meminta maaf. Jangan keraskan hatimu. Ketika kita meminta maaf, sebenarnya di situ bukan soal salah atau benar, tetapi betapa pentingnya relasi itu dan kita menghargainya dengan meminta maaf. Yang ketiga, hadir dalam acara istimewa dari orang yang bersahabat dengan kita. Kalau kita bersahabat dengan seseorang, lalu dia membuat sebuah acara yang meriah, kita harus berusaha untuk bisa hadir dalam acara itu. Yang keempat, ini sangat penting saudara sekalian, sebab ini sering terjadi. Yang keempat, untuk memupuk rasa persaudaraan, hindari apapun yang bisa memicu konflik. Kalau kita berbicara, hati-hatilah. Berbicaralah dengan baik. Berbicaralah dengan nada yang tidak tinggi. Sebab jika kita bicara dengan nada yang tinggi, itu dapat memicu konflik. Ya.
Dan kita diminta supaya persaudaraan ini dipupuk dengan baik, terawat dengan baik. Jangan melakukan tindakan atau mengucapkan sesuatu yang memicu konflik. Yang kelima, luangkanlah waktu untuk sahabatmu itu, untuk saudaramu itu. Luangkanlah waktu bersama-sama atau menjalin pertemanan. Jangan hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Kalau kita ingin memupuk persaudaraan, kita harus punya waktu untuk orang-orang yang bersahabat dengan kita atau yang menjadi saudara kita. Yang keenam, solidaritas. Membela seseorang ketika orang itu diperlakukan sewenang-wenang. Memberikan motivasi kepadanya ketika orang itu terpuruk. Inilah 6 hal yang dapat kita lakukan untuk memupuk persaudaraan sehingga tidak terjadi pengkhianatan satu sama lain. Nah, saudara sekalian, itulah yang boleh saya share untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan upaya gereja supaya warga gereja tidak mengkhianati iman kepada Yesus Kristus. Saudara sekalian, pertanyaan ini sangat relevan dalam konteks kita sekarang. Sebab ada cukup banyak orang pada akhirnya meninggalkan Yesus, mengkhianati imannya kepada Yesus. Nah, apa upaya gereja? Upaya gereja agar warga jemaat tidak mengkhianati iman kepada Yesus Kristus. Untuk pertanyaan ini, ada 5 hal yang dapat kita kemukakan. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, gereja harus lebih giat mengajar. Ya, harus lebih giat mengajar. Mengajar soal apa? Mengajar soal iman Kristen. Katekisasi CD harus lebih serius kita kelola agar dasar-dasar iman Kristen tertanam betul di hati orang yang mengikuti katekisasi CD. Metode pemberitaan firman juga harus kita perhatikan, ya. Ini kan era modern, harus kreatif. Bagaimana metode kita dalam memberitakan firman. Yang kedua, pelayan Tuhan lebih sering berdoa dan mempercayai kuasa doa. Jangan sepelekan kuasa doa. Jangan anggap enteng berdoa. Ketika engkau berdoa, engkau terhubung dengan Tuhan. Dan ketika engkau terhubung dengan Tuhan, engkau akan mengalami kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Yang ketiga, persiapkan pelayan yang memiliki kecerdasan untuk disekolahkan, ya. Jadi mulai dari SMA kita sudah mulai memperhatikan, sekolah lanjutan tingkat atas kita perhatikan. Jika di situ ada orang cerdas kemudian berminat untuk kuliah di Fakultas Teologi, berminat untuk menjadi pendeta, nah itu harus segera kita tangkap peluang itu. Kita bawa dia ke gereja dan gereja harus membantu dia. Bila perlu, gereja harus mengeluarkan beasiswa bagi orang tersebut. Yang keempat, pelayan Tuhan harus membangun hubungan baik dengan warga jemaat. Mengapa ini sangat penting? Sebab banyak domba Tuhan lari karena mereka tidak menemukan kasih di dalam diri pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan itu harus orang yang baik, harus orang yang dapat mengendalikan emosinya ketika dia bertutur kata-katanya itu menyejukkan hati orang yang mendengarnya. Harus ada dalam kasih dan hidup dalam kasih. Sehingga orang mau dekat denganmu, orang mau terbuka denganmu, dan engkau dapat tertolong untuk menyelesaikan pergumulan mereka. Yang terakhir, yang kelima, gereja harus membuat program yang menyentuh kebutuhan umat. Misalnya, gereja harus melakukan perkunjungan rumah, harus melakukan penggembalaan, harus melaksanakan diakonia, harus melaksanakan pendalaman iman melalui kebaktian bina iman bagi anak-anak muda, sebab mereka lah tiang penjaga gereja, mereka lah tulang punggung gereja. Gereja harus melakukan itu, harus ada penyegaran iman, sehingga anak-anak muda ini termotivasi untuk aktif dalam pelayanan gereja, termotivasi untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja. Nah, saudara sekalian, inilah hal yang dapat saya share melalui kesempatan ini. Mintalah kepada Roh Kudus agar dia menyempurnakannya
mari kita saling menopang, saling berbagi satu sama lain, agar kebenaran firman Tuhan semakin kita mengerti dan kita termotivasi untuk melakukannya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Selamat menghayati Minggu Sengsara. Tuhan memberkati kita. Amin.